Shalom Sobat Pena Katolik.com. Kita berjumpa kembali di video kali ini dan kita akan membahas mengenai sebuah artikel yang berjudul Katedral Sanggau di tepi Sungai Kapuas akan menjadi rumah baru bagi Monsinyur Valentinus Saeng CP. Keuskupan Sanggau akan memiliki uskup baru setelah terpilihnya Monsinyur Valentinus Saeng CP, dosen di STFT, Widya Sasana Malang, Jawa Timur ini diumumkan sebagai uskup Sanggau yang baru dalam ibadat sore di Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau, Kalimantan Barat, 18 Juni 2022. Lalu seperti apa Katedral Hati Kudus Yesus? Katedral yang baru saja selesai direnovasi beberapa tahun lalu ini memiliki arsitektur khas Kalimantan dalam berbagai ornamennya. Salah satu yang mencolok adalah pemakaian kayu belian sebagai bahan pembuatan tahta uskup Sanggau yang ada di katedral ini. Kayu belian adalah jenis kayu terkuat dan juga tahan lama. Pohon belian hanya ada di belantara Kalimantan dan dapat tumbuh sampai usia 1000 tahun lebih. Kayu ini begitu keras, tahan lama dan tidak mudah rapuh. Reputasi inilah yang menjadikan kayu belian mendapat julukan kayu besi Borneo. Sebongkah akar tunggul kayu belian inilah yang menjadi bahan pembuatan kursi tahta uskup Sanggau yang diletakkan di Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau, Kalimantan Barat. Tahta ini melambangkan jabatan uskup sebagai pemimpin tertinggi di sebuah keuskupan. Dengan bahan kayu belian, tahta ini melambangkan kekuatan. Usia kayu yang tahan lama melambangkan penyertaan Tuhan yang terus-menerus bagi sang uskup dan juga umat yang dipimpinnya. Tahta ini dibuat seperti tangan yang mengadah ke atas. Bentuk ini diperoleh dengan menempatkan akar tunggul belian pada posisi terbalik. Akar yang lazimnya berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah dengan bentuk yang baru seakan mengarah ke atas. Ini melambangkan rahmat tabisan uskup yang telah diterima dari Allah. Tahta ini menjadi satu dari beberapa bagian Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau. Sebelumnya pada tahun 2011, katedral ini sempat direnovasi yang membutuhkan waktu sekitar 7 tahun sampai sepenuhnya selesai. 7 tahun penantian umat Keuskupan Sanggau untuk memiliki sebuah katedral baru terbayar saat katedral ini dikonsekrasi dalam sebuah misa yang dipimpin Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Ignatius Suharyo pada tanggal 11 September 2018. Hal unik lain yang dapat ditemukan di katedral yang berdiri di tepi Sungai Kapuas ini adalah bentuk keseluruhan bangunan yang jika terlihat dari atas berbentuk salib. Bentuk keseluruhan bangunan dipadukan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak. Terdapat 7 menara yang melambangkan lumbung padi masyarakat Dayak. Perpaduan antara budaya Dayak dan nilai-nilai Kristiani terlihat jelas pada beberapa bagian katedral. Ketiga pintu masuk utama katedral dibuat dengan kayu yang berasal dari hutan Kalimantan. Dalam setiap pintu itu terukir relief yang masing-masing menggambarkan peristiwa iman yang bersumber dari kitab suci. Pintu utama bagian tengah misalnya dinamakan pintu apostolik. Terdapat ukiran Yesus yang sedang memberikan kunci kepada Santo Petrus. Adegan ini seakan menggambarkan pesan Yesus kepada Petrus yang ia sebut sebagai batu karang. Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Di bagian dalam pintu ini terdapat ukiran Hati Kudus Yesus dan Hati Kudus Maria. Setiap pintu utama katedral ini memiliki nama masing-masing. 2 pintu yang lain bernama pintu doa dan pintu yang terakhir adalah pintu keluarga kudus. Unsur budaya terasa pada motif Dayak sebagai bingkai setiap pintu. Akhirnya ketiga pintu ini seperti mengajak umat untuk masuk dalam misteri iman akan Allah Tritunggal. Aksen budaya Dayak yang menjadi bingkai seakan mengajak umat untuk tidak lupa pada asal dan akar mereka sebagai umat yang hidup di tanah Kalimantan. Ada 3 buah lonceng yang dipasang di Katedral Sanggau. Ketiga lonceng ini mulai dibuat pada 27 Juni 2014 bertepatan dengan Hari Raya Hati Kudus Yesus, pelindung Katedral Sanggau. Pembuatnya adalah Pontificia Fonderia Marinelli, sebuah yayasan pembuat lonceng kepausan di Agnone, Molise, Italia. Setelah selesai dibuat pada 1 Oktober 2014, ketiga lonceng itu lalu dibawa ke Vatikan untuk diberkati Paus Fransiskus. Saat itu, Paus juga mendoakan umat Keuskupan Sanggau agar selalu mendapat berkat dari Tuhan. 3 lonceng ini memiliki ukuran dan berat yang berbeda-beda. Lonceng terbesar dengan berat 220 kg memiliki nada dasar Do. Di sini terdapat gambar Hati Kudus Yesus. Di bagian tengah lonceng ini juga terdapat logo Paus Fransiskus dan logo Uskup Sanggau. Di samping kanan terdapat logo Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan di bagian kiri terdapat logo Provinsi Kalimantan Barat. Lonceng kedua memiliki berat 115 kg dengan nada dasar Mi, sedangkan lonceng terkecil memiliki berat 75 kg dengan nada dasar Sol. Setelah selesai dibangun, Katedral Sanggau mampu menampung 2.500 umat.
Diperlukan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan katedral ini. Baik dalam budaya Dayak maupun dalam gereja Katolik, angka 7 memiliki arti yang baik. Katedral Sanggau merupakan sintesis indah antara teknik arsitektur, kebudayaan Dayak, seni, dan juga kehidupan. Ini semua teringkas dalam lambang pohon yang hidup. Monsinyur Julius Mencucini CP menjelaskan katedral ini melambangkan gereja inkulturatif. Unsur seni dan budaya dalam aneka simbol membuktikan gereja Keuskupan Sanggau telah mengakar kuat dalam budaya dan juga tradisi. Dengan selesainya Katedral Sanggau, maka seluruh umat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Uskup Sanggau, Monsinyur Mencucini, mengungkapkan bahwa Allah yang Maha Kuasa telah memberi sukacita untuk membangun. Untuk itu ia mengajak umat untuk bersyukur atas rahmat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube penakatolik.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.